Bayangkan sebuah dunia di mana bencana alam datang tanpa peringatan, suhu ekstrim menghancurkan kota-kota, dan pemimpin paling kontroversial di Amerika terus membuat keputusan yang mengguncang dunia. Apakah ini kebetulan, atau ada pesan yang lebih besar di balik semua ini? Dari ambisi politik Trump yang tak terbendung hingga badai yang menyapu daratan, kisah ini akan membawa Anda ke dalam pusaran peristiwa yang penuh ketegangan, misteri, dan dampak global yang tak terelakkan. Inilah cerita tentang kekuasaan, kehancuran, dan pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lantas, bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai akhir, agar tidak ada kesalahpahaman. Gedung Putih kembali gemuruh dengan tepuk tangan pendukungnya. Donald Trump, sosok kontroversial yang telah mengguncang dunia politik selama bertahun-tahun, kini kembali ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Amerika Serikat setelah memenangkan pemilu yang penuh gejolak. Di seluruh negeri, para pendukungnya merayakan kemenangan ini dengan gegap gempita, sementara lawan-lawannya menatap dengan penuh kekhawatiran. Kemenangannya tidak datang tanpa perlawanan. Sejak kampanye, Trump telah menyampaikan janji-janji ambisius yang dianggap oleh banyak orang sebagai langkah yang terlalu berani, bahkan nekat. Salah satu yang paling kontroversial adalah idenya untuk memindahkan warga Gaza ke negara lain sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina. Ide ini segera mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, terutama negara-negara Arab dan komunitas internasional yang menilai bahwa rencana ini adalah bentuk pengusiran besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia. Tidak berhenti di situ, Trump juga kembali menghidupkan obsesinya terhadap Greenland, wilayah kedaulatan Denmark. Sejak periode pertamanya, ia telah mengungkapkan keinginannya untuk membeli Greenland, dengan alasan bahwa kepemilikan pulau tersebut akan menguntungkan Amerika Serikat dalam strategi geopolitik dan ekonomi. Ketika kembali ke kursi kepresidenan, ia dengan penuh percaya diri kembali mengajukan tawaran untuk membeli pulau tersebut, kali ini dengan tawaran lebih besar. Namun seperti yang terjadi sebelumnya, Denmark kembali menolak dengan tegas, menganggap proposal Trump sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Langkah-langkah awal kepemimpinan Trump yang baru ini menunjukkan pola yang sama seperti sebelumnya, kontroversi, kebijakan sepihak, dan kebanggaan nasionalisme ekstrim. Baginya, Amerika harus tetap menjadi negara paling dominan di dunia dan segala cara sah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dunia tidak tinggal diam. Para pemimpin dari berbagai negara mulai menyatakan keprihatinan mereka terhadap kebijakan Trump. Negara-negara Arab bersatu dalam perlawanan diplomatik terhadap rencana relokasi warga Gaza, sementara Uni Eropa memperingatkan bahwa setiap upaya ekspansi ASEAN terhadap wilayah berdaulat seperti Greenland dapat merusak hubungan internasional. Sementara itu, di dalam negeri, masyarakat Amerika juga terpecah. Sebagian mendukung langkah Trump, menganggapnya sebagai pemimpin yang tegas dan tidak takut mengambil keputusan besar. Namun, banyak pula yang menilai bahwa kebijakan-kebijakannya hanya akan semakin memperburuk hubungan Amerika dengan dunia dan memicu lebih banyak konflik. Meski mendapat banyak kritik, Trump tidak gentar. Dalam berbagai pidatonya, ia terus membanggakan kehebatan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa dunia harus tunduk pada kekuatan negaranya. Kita adalah negara paling kuat di dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, serunya dalam sebuah kampanye setelah resmi dilantik kembali. Namun, di tengah keangkuhannya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Langit di beberapa wilayah Amerika mulai berubah. Awan gelap menyelimuti sebagian besar Texas dan bergerak perlahan ke timur. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat pohon-pohon bergoyang liar dan menyebabkan debu tebal menyelimuti kota-kota besar. Para ilmuwan mulai memperhatikan perubahan cuaca yang drastis ini. Mereka memperingatkan bahwa fenomena ini bisa menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun, peringatan tersebut tidak banyak diperhatikan. Di media sosial, beberapa pendukung Trump bahkan mengejek para ilmuwan dan menyebut mereka sebagai alarmis yang suka membuat panik. Tetapi, perubahan ini bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Dalam beberapa hari setelah pernyataan kontroversial Trump mengenai kekuasaan absolut Amerika,
cuaca di berbagai wilayah Amerika mulai menunjukkan anomali yang semakin jelas. Di Long Island, New York, angin hitam pekat berhembus tanpa henti, membawa serta debu yang menghalangi pandangan dan membuat warga kesulitan bernapas. Sementara itu, di Granbury, Texas, hujan es sebesar bola golf tiba-tiba turun, menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan dan bangunan. Kansas City dan Chicago, yang seharusnya masih mengalami musim dingin dengan suhu beku, justru tiba-tiba mengalami gelombang panas yang membuat suhu melonjak drastis. Perubahan cuaca ekstrem ini mulai membingungkan para ahli meteorologi. Kami belum pernah melihat perubahan secepat ini dalam sejarah cuaca Amerika, kata seorang peneliti dari National Weather Service. Namun, Trump tetap acuh tak acuh. Dalam sebuah wawancara di acara Sunday Morning Futures, ia kembali membuat pernyataan mengejutkan. Amerika memiliki senjata nuklir paling besar dan paling mematikan di dunia. Jika kami mau, kami bisa menciptakan kiamat dalam sekejap, ujarnya dengan nada bangga. Pernyataan ini langsung mengundang kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menganggap Trump bermain api dengan retorika yang berbahaya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, tak lama setelah pernyataannya tersebut, serangkaian bencana alam mulai melanda Amerika Serikat secara bersamaan. Di California, kebakaran hutan yang luar biasa besar melalap ribuan rumah dalam semalam, menyebabkan ratusan ribu orang harus mengungsi. Di Carolina, api yang membakar hutan sulit dipadamkan karena angin kencang yang terus berhembus. Beberapa ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara bencana ini dengan perubahan atmosfer yang tidak biasa? Tak hanya itu, badai petir mulai menyapu wilayah tengah Amerika. Florida, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan badai petir terbanyak di dunia, mengalami badai yang jauh lebih kuat dari biasanya. Angin dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam merobohkan tiang listrik dan merusak rumah-rumah. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini sebuah kebetulan atau ada pesan yang lebih besar di balik semua ini? Di tengah kekacauan ini, Trump tetap pada pendiriannya. Ia mengklaim bahwa semua ini hanyalah fenomena alam biasa dan bahwa Amerika tetap berada dalam kendali. Namun, semakin hari, bencana semakin bertambah parah. Suhu semakin ekstrem, badai semakin ganas, dan langit semakin gelap. Beberapa pemuka agama mulai menyuarakan pendapat mereka bahwa ini adalah peringatan Tuhan atas kesombongan manusia. Mereka mengingatkan bahwa ketika seorang pemimpin terlalu angkuh dan merasa dirinya paling berkuasa, alam akan memberikan jawaban yang tak terduga. Namun, apakah Trump akan sadar akan hal ini? Ataukah ia akan terus melanjutkan jalannya tanpa memperhatikan tanda-tanda yang ada? Di tengah kehebohan akibat kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, Donald Trump kembali menggemparkan dunia dengan sebuah pernyataan yang lebih mengejutkan. Dalam sebuah wawancara di acara Sunday Morning Futures, Trump dengan percaya diri mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan nuklir paling besar dan paling mematikan di dunia. Dunia harus tahu bahwa jika kami mau, kami bisa menciptakan kiamat dalam sekejap, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Pernyataan itu segera menyebar luas dan memicu reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Negara-negara lain segera bereaksi keras. China dan Rusia, dua kekuatan besar yang selama ini menjadi rival Amerika, langsung menanggapi pernyataan tersebut dengan serius. Kremlin mengecam ucapan Trump sebagai tindakan provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan global. Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa pernyataan seperti ini hanya akan memperburuk hubungan antara negara-negara nuklir dan mempercepat perlombaan senjata. Sementara itu, China memperingatkan bahwa mereka juga memiliki teknologi nuklir yang berkembang pesat. Seorang juru bicara pemerintah China menyatakan, jika Trump mengancam dunia dengan senjata nuklir, maka dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari kebijakan ASES yang arogan. Eropa pun tidak tinggal diam. Uni Eropa dan NATO mengkritik keras sikap Trump yang dianggap sembrono. Kanselir Jerman menegaskan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik dalam menghindari perang, bukan ancaman nuklir
yang membahayakan seluruh umat manusia. Namun, Trump tampaknya tidak terpengaruh oleh kecaman internasional ini. Ia justru menggandakan retorikanya, menegaskan bahwa Amerika adalah negara dengan persenjataan paling maju di dunia dan tidak ada yang boleh meragukan kekuatannya. Di dalam negeri, reaksi terhadap pernyataan Trump juga terbelah. Pendukung setianya melihatnya sebagai pemimpin yang kuat dan tidak takut untuk berbicara dengan tegas. Mereka menganggap bahwa Trump hanya ingin menunjukkan dominasi Amerika di tengah persaingan global. Sebaliknya, kritikusnya menganggap pernyataan tersebut berbahaya dan dapat memicu konflik berskala besar. Beberapa senator dari Partai Demokrat langsung mendesak Kongres untuk mengambil langkah dalam membatasi kewenangan Trump dalam penggunaan senjata nuklir. Seorang mantan pejabat Pentagon memperingatkan, perang nuklir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika kita mengancam dunia dengan kekuatan nuklir, kita juga harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak terbayangkan. Sementara perdebatan ini berlangsung, fenomena aneh mulai terjadi di seluruh negeri. Langit semakin kelam, angin bertiup lebih kencang, dan suhu udara menjadi semakin tidak menentu. Seakan-akan alam ikut bereaksi terhadap ketegangan yang sedang terjadi di dunia. Sehari setelah pernyataan Trump, badai petir besar terjadi di Florida dan beberapa wilayah di Texas. Angin kencang menerjang gedung-gedung, pohon-pohon tumbang, dan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Di Long Island, New York, awan hitam pekat menggantung di langit sepanjang hari. Warga mulai panik karena debu tebal yang terbawa angin membuat mereka sulit bernapas. Seorang saksi mata berkata, rasanya seperti kiamat. Langit begitu gelap dan udara terasa berat. Di tempat lain, Granbury, Texas, mengalami hujan es dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Batu es sebesar bola golf menghantam mobil-mobil yang sedang melaju, memecahkan kaca-kaca jendela, dan bahkan merusak beberapa rumah. Fenomena ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Bro, ketegangan antara Amerika, China, dan Rusia semakin meningkat. Para ahli hubungan internasional memperingatkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, dunia bisa menuju konflik besar yang berpotensi melibatkan penggunaan senjata nuklir. Beberapa negara mulai mempercepat pengembangan sistem pertahanan mereka. Jepang dan Korea Selatan meningkatkan anggaran militer mereka, sementara negara-negara Eropa mulai memperkuat kerja sama pertahanan di bawah NATO. Organisasi internasional seperti PBB menyerukan pertemuan darurat untuk membahas ancaman yang berkembang. Sekretaris Jenderal PBB mengingatkan bahwa dunia pernah berada di ambang perang nuklir pada era Perang Dingin, dan kita tidak boleh membiarkan sejarah terulang. Namun, Trump tetap bersikeras. Dalam pidatonya di depan para pendukungnya, ia mengatakan, Amerika tidak akan pernah kalah. Jika mereka menantang kita, mereka akan menyesal. Pernyataannya ini hanya memperburuk keadaan. China merespons dengan mempercepat pengembangan rudal balistik hipersonik, sementara Rusia mulai melakukan latihan militer besar-besaran. Dunia kini berada dalam situasi yang sangat rapuh. Apakah ini akan berakhir dengan perang besar, atau akankah ada jalan keluar untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran? Sementara para pemimpin dunia sibuk berdebat dan mengancam satu sama lain, bencana alam terus terjadi dengan skala yang semakin besar. Di Washington DC, gempa bumi kecil terjadi, sesuatu yang sangat jarang terjadi di wilayah tersebut. Di beberapa negara bagian lainnya, kebakaran hutan semakin parah dan badai salju yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai melanda wilayah utara Amerika. Beberapa pemuka agama mulai berbicara, mengatakan bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan atas kesombongan manusia. Tetapi apakah Trump dan para pemimpin dunia akan mendengarkan? Dunia masih gempar dengan pernyataan Donald Trump mengenai kekuatan nuklir Amerika Serikat. Ancaman perang semakin nyata dan ketegangan global terus meningkat. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik dan diplomasi yang memanas,
Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan mulai terjadi. Fenomena alam yang aneh dan mengerikan muncul di berbagai wilayah Amerika Serikat. Seolah-olah alam bereaksi terhadap kesombongan manusia, satu persatu bencana mulai melanda dengan skala dan pola yang tidak biasa. Langit berubah kelam, badai mengamuk, suhu melonjak drastis, dan kejadian-kejadian aneh membuat penduduk Amerika Serikat mulai panik. Hari itu warga Texas bangun dengan pemandangan yang tidak biasa. Langit yang biasanya cerah kini berubah menjadi hitam pekat, seperti tertutup oleh awan tebal yang tidak bergerak. Udara terasa lebih berat dan suhu mendadak meningkat meskipun masih musim dingin. Kemudian tanpa peringatan, debu panas mulai menyelimuti kota-kota di Texas. Debu ini bukan seperti badai pasir biasa. Ia mengandung partikel hitam pekat yang membuat orang sulit bernapas. Warga yang keluar rumah segera mengalami sesak napas, mata perih, dan tenggorokan terbakar. Seorang warga Houston bernama Jonathan Miller mengatakan, "Saya tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti dunia sedang terbakar. Saya bahkan melihat burung-burung jatuh dari langit, seperti mereka tidak bisa bernapas." Beberapa jam kemudian, Texas juga dihantam angin kencang yang merobohkan pohon-pohon, menumbangkan tiang listrik, dan menerbangkan atap rumah. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya fenomena alam biasa atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Sementara Texas dilanda debu panas di sisi timur Amerika, fenomena lain yang tak kalah menyeramkan terjadi. Di Long Island, New York, angin pekat berwarna hitam mulai berembus. Angin ini tidak sekadar membawa debu, tetapi juga memiliki tekstur, seperti asap yang membuat suasana semakin menyesakkan. Beberapa orang yang terjebak di luar rumah mengalami pusing, mual, bahkan kehilangan kesadaran. Pemerintah setempat segera menetapkan status darurat dan mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah. Seorang ahli cuaca dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mengatakan, "Kami belum pernah melihat angin dengan karakteristik seperti ini. Biasanya angin badai membawa debu atau pasir, tetapi angin ini seperti membawa partikel terbakar yang berasal dari sesuatu yang belum bisa kami identifikasi." Kondisi semakin buruk ketika petir mulai menyambar tanpa henti di langit. Tetapi yang lebih aneh lagi, petir tersebut tidak diiringi oleh hujan. Kilatan cahaya menyambar tanah, menimbulkan percikan api di beberapa tempat yang menyebabkan kebakaran kecil. Orang-orang mulai panik. Teori konspirasi bermunculan, ada yang percaya bahwa ini adalah efek dari uji coba senjata rahasia, ada juga yang mulai menghubungkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Di bagian tengah Amerika Serikat, keanehan lain mulai terjadi. Kansas City, Chicago, dan Indianapolis mengalami perubahan cuaca yang sangat drastis. Beberapa hari sebelumnya, kota-kota ini masih terjebak dalam musim dingin yang ekstrim, dengan jalanan yang membeku dan salju tebal menyelimuti gedung-gedung. Namun, tiba-tiba, hawa panas menyelimuti wilayah ini. Salju yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu untuk mencair menghilang dalam hitungan jam. Suhu naik hingga 30 degree itu, sesuatu yang mustahil terjadi di bulan ini. Warga yang awalnya merasa lega karena terbebas dari suhu beku, segera menyadari bahwa ini bukan fenomena normal. Kelembaban udara turun drastis, menyebabkan kulit terasa kering dan sulit bernapas. Tanah yang baru saja mencair kini mengering dan retak dalam waktu singkat, menandakan sesuatu yang tidak wajar sedang berlangsung. Seorang ilmuwan iklim dari MIT, Dr. Eleanor Patterson mengatakan, perubahan cuaca yang tiba-tiba ini tidak masuk akal dari sudut pandang ilmiah. Tidak ada pola angin yang bisa menjelaskan perubahan suhu yang sedemikian drastis dalam waktu singkat. Ini bukan sekadar pemanasan global, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Saat sebagian wilayah mengalami panas ekstrem di Granbury, Texas, terjadi kebalikan yang mengejutkan. Hujan es raksasa turun dari langit. Batu es sebesar bola golf menghantam mobil-mobil, menghancurkan jendela, dan bahkan melubangi atap rumah.
Hujan es bukanlah fenomena yang aneh di Texas, tetapi kali ini bentuk dan ukurannya sangat tidak biasa. Beberapa batu es bahkan memiliki bentuk tajam seperti kristal, sesuatu yang jarang terlihat dalam fenomena hujan es biasa. Warga yang mencoba mengumpulkan es tersebut menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Batu es itu terasa hangat saat disentuh, bukannya dingin seperti es biasa. Ini gila. Es yang turun dari langit ini terasa hangat, seolah-olah berasal dari sesuatu yang bukan dari atmosfer bumi, kata seorang warga Granbury. Dalam waktu kurang dari seminggu sejak Trump mengklaim bahwa Amerika bisa menciptakan kiamat, bencana demi bencana terjadi secara beruntun dengan pola yang tidak biasa. Awan hitam yang menutupi Texas, angin misterius di New York, perubahan suhu ekstrem di Midwest, dan hujan es aneh di Texas, semuanya terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Para ilmuwan masih mencari penjelasan, tetapi banyak orang mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan atas kesombongan manusia, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah akibat dari gangguan besar dalam ekosistem bumi, akibat eksploitasi berlebihan dan pemanasan global yang tidak terkendali. Namun satu hal yang pasti, bencana-bencana ini baru permulaan. Dunia kini menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di tengah semua ini, Trump tetap tidak peduli. Ia masih sibuk dengan politiknya, dengan retorika penuh kesombongan, tanpa menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ia sedang mengundang bencana yang lebih besar lagi. Saat bencana-bencana kecil mulai terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat, para ilmuwan dan warga biasa mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya cuaca ekstrim biasa atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Namun sebelum pertanyaan-pertanyaan itu menemukan jawaban, fenomena yang lebih mengerikan mulai melanda Amerika Serikat secara serentak. Gelombang panas yang membakar tanah hingga retak, diikuti oleh hujan es raksasa yang menimbulkan kehancuran di beberapa kota besar. Pada awalnya, perubahan suhu ekstrem hanya terjadi di beberapa wilayah seperti Kansas City, Chicago, dan Indianapolis. Namun dalam waktu beberapa hari saja, seluruh bagian barat Amerika mulai mengalami lonjakan suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Los Angeles, suhu mendadak naik hingga 40,111 dega, memecahkan rekor suhu tertinggi dalam sejarah kota. Itu di bulan Maret, orang-orang mulai berjatuhan karena dehidrasi dan serangan panas. Rumah sakit penuh dengan pasien yang mengalami heat stroke, dan beberapa laporan menyebutkan bahwa burung dan hewan liar mati mendadak di jalanan karena suhu yang terlalu tinggi. Di Nevada dan Arizona, panasnya begitu intens hingga jalan aspal mulai mencair, membuat kendaraan sulit melintas. Orang-orang yang berani keluar rumah hanya bisa bertahan beberapa menit, sebelum merasa seolah-olah mereka berada dalam oven raksasa. Seorang warga Phoenix, Mark Reynolds, menggambarkan situasinya. Saya telah tinggal di Arizona selama lebih dari 30 tahun. Dan ini pertama kalinya saya merasakan panas yang begitu brutal. Saya menaruh sepotong daging di luar selama 10 menit, dan itu mulai matang. Ini tidak masuk akal. Laporan cuaca menunjukkan bahwa suhu di beberapa daerah meningkat lebih dari 20 derajat dalam waktu kurang dari 24 jam, sesuatu yang hampir mustahil secara ilmiah. Para ahli mulai membandingkan fenomena ini dengan heat dome, sebuah fenomena ketika udara panas terperangkap di suatu wilayah dalam waktu yang lama. Namun, bahkan fenomena alam semacam itu seharusnya tidak terjadi secepat ini. Yang lebih aneh lagi, NASA mendeteksi anomali energi di atmosfer atas Amerika Serikat, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhi pola cuaca secara tidak wajar. Di tengah kepanikan ini, Trump tetap diam, lebih sibuk membicarakan kebijakan militer dan ancaman nuklir daripada mengatasi bencana yang sedang terjadi di negaranya sendiri. Di saat yang bersamaan,
Saat wilayah barat Amerika terbakar dalam panas yang mengerikan, beberapa kota di timur Amerika tiba-tiba dihantam oleh hujan es raksasa yang tidak masuk akal. Di New York, hujan es mulai turun dengan kecepatan tinggi, menghancurkan jendela gedung-gedung pencakar langit dan merusak kendaraan di jalanan. Batu es sebesar jeruk bali jatuh dari langit, melukai ratusan orang, dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Di Chicago, fenomena yang sama terjadi. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa hujan es ini seperti dilemparkan dari langit dengan kecepatan peluru. Banyak bangunan mengalami kerusakan parah, dan sebagian besar kendaraan yang terparkir di luar mengalami kehancuran total. Namun, fenomena paling aneh terjadi di Dallas, Texas. Hujan es di sana tidak hanya besar, tetapi batu esnya berwarna kehitaman dan terasa hangat saat disentuh. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ini mungkin akibat abu vulkanik yang bercampur dengan es, tetapi tidak ada letusan gunung berapi yang terjadi di dekat wilayah itu. Seorang warga Dallas, Rebecca Flores, mengatakan, "Saya menyentuh salah satu batu es itu, dan rasanya tidak seperti es biasa. Itu seperti batu panas yang membeku di luar, tetapi terasa aneh di dalam. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Fenomena ini membingungkan banyak ahli. Biasanya, cuaca ekstrem terjadi secara bertahap dan dapat diprediksi. Tetapi kali ini, semuanya terjadi secara mendadak dan dalam skala yang begitu besar. Seorang klimatolog dari NOAA, Dr. Henry Callahan, mengatakan, "Kami tidak memiliki penjelasan ilmiah untuk perubahan cuaca yang begitu mendadak ini. Biasanya, gelombang panas dan hujan es tidak terjadi secara bersamaan di belahan yang sama. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem atmosfer kita." Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya akibat perubahan iklim biasa atau ada faktor lain yang ikut berperan? Beberapa pemuka agama mulai melihat ini sebagai peringatan dari Tuhan atas kesombongan manusia, terutama setelah pernyataan Trump yang begitu sombong mengenai senjata nuklir. Teori-teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah efek dari eksperimen senjata cuaca rahasia yang dilakukan oleh Amerika sendiri. Ada juga yang mengaitkannya dengan pemanasan global yang semakin tidak terkendali akibat ulah manusia. Namun satu hal yang pasti, bencana-bencana ini tidak akan berhenti di sini. Ketika masyarakat Amerika masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, bencana-bencana lain mulai muncul dengan skala yang semakin mengerikan. Gelombang panas terus meningkat. Di beberapa wilayah, suhu mencapai lebih dari 50 Celcius, 120 Celcius, yang hampir tidak mungkin terjadi di musim ini. Banyak infrastruktur mulai runtuh karena suhu yang terlalu tinggi, termasuk gardu listrik yang meleleh dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh negara. Sementara itu, hujan es yang semakin besar meluas ke wilayah lain, menyebabkan kehancuran yang lebih luas. Jalanan tertutup es setebal 30 cm dalam hitungan jam, sementara di tempat lain tanah kering retak karena panas yang ekstrim. Di tengah kekacauan ini, Trump masih tetap keras kepala, menganggap semua ini sebagai kebohongan media dan menuduh para ilmuwan menyebarkan ketakutan untuk melemahkan pemerintahannya. Namun, bahkan pendukungnya mulai kehilangan kesabaran. Ketika orang-orang mulai kehilangan rumah mereka, ketika korban jiwa mulai meningkat, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Trump semakin kuat. Beberapa kota mulai mengalami kerusuhan. Warga yang panik mulai menjarah supermarket dan toko-toko untuk mendapatkan persediaan makanan dan air bersih. Pemerintah setempat mulai kewalahan, dan Amerika Serikat mulai tampak seperti negara yang sedang runtuh dalam kekacauan. Namun, yang lebih mengerikan adalah ini baru permulaan. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul, dan para ilmuwan mendeteksi sesuatu yang lebih besar sedang menuju Amerika Serikat. Sesuatu yang lebih dahsyat. Saat Amerika Serikat masih berjuang menghadapi gelombang panas yang luar biasa dan hujan es yang merusak, bencana baru mulai muncul dengan skala yang jauh lebih dahsyat.
kebakaran hutan yang meluas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan-hutan yang mengering akibat gelombang panas menjadi bahan bakar sempurna bagi api yang ganas, sementara angin kencang yang menyapu wilayah barat Amerika semakin mempercepat penyebarannya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ribuan hektar tanah telah berubah menjadi lautan api. Seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, California menjadi titik awal bencana ini. Api pertama kali terlihat di dekat Los Angeles, dengan cepat menyebar ke daerah perbukitan yang sudah lama mengalami kekeringan. Kali ini, kebakaran tidak hanya melahap hutan, tetapi juga kota-kota kecil, jalan raya, dan bahkan sebagian wilayah perkotaan. Warga yang panik mulai meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, sementara pemadam kebakaran kewalahan menghadapi kobaran api yang terlalu besar untuk dikendalikan. Seorang saksi mata, Lisa Martinez, yang tinggal di pinggiran Los Angeles, menggambarkan kejadian mengerikan itu. Saya melihat api menjalar menuruni bukit dengan kecepatan yang mustahil. Dalam hitungan menit, rumah-rumah mulai terbakar. Udara begitu panas hingga sulit bernapas, dan langit berubah menjadi oranye gelap, seolah-olah kiamat telah tiba. Di beberapa tempat, api melompat dari satu gedung ke gedung lainnya hanya dalam hitungan detik. Mobil-mobil yang terjebak di jalanan terbakar dalam sekejap, dengan beberapa pengemudi yang malang masih berada di dalamnya. Tim pemadam kebakaran berusaha keras mengendalikan api, tetapi dengan angin yang bertiup kencang dan suhu yang terus meningkat, usaha mereka hampir tidak membuahkan hasil. Dalam waktu 3 hari, lebih dari 300.000 hektar tanah terbakar habis, memecahkan rekor kebakaran terbesar dalam sejarah California. Bukan hanya California yang dilanda bencana ini. Di Texas, Nevada, dan Arizona, kebakaran hutan juga mulai muncul dengan pola yang hampir sama. Gurun yang biasanya kering berubah menjadi lautan api, sementara angin panas terus memperburuk situasi. Di Granbury, Texas, kebakaran melahap hampir seluruh kota kecil dalam semalam. Warga tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri, dan banyak yang terjebak dalam rumah mereka sendiri. Seorang petugas pemadam kebakaran di Texas, Michael Ross, mengungkapkan betapa mengerikannya situasi. Ini amaja kami terbiasa menangani kebakaran besar, tetapi ini berbeda. Api menyebar begitu cepat, seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Kami tidak bisa mengendalikannya. Ini seperti neraka di bumi. Kebakaran ini juga menimbulkan asap pekat yang menyelimuti beberapa negara bagian. Kota-kota besar seperti Las Vegas dan Phoenix tertutup kabut asap beracun, menyebabkan banyak warga mengalami gangguan pernapasan. Rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien yang mengalami sesak napas dan keracunan karbon monoksida. Selain menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang luar biasa, kebakaran hutan ini juga menyebabkan dampak lingkungan yang sangat parah. Ratusan juta pohon hangus terbakar, menghilangkan salah satu sumber utama oksigen dan penyerap karbon dioksida. Hewan liar kehilangan habitatnya, memaksa mereka masuk ke kota-kota untuk mencari perlindungan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan beruang, serigala, dan singa gunung mulai muncul di daerah pemukiman, mencari makanan di tempat sampah, dan menyerang manusia karena kelaparan. Lapisan tanah menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko tanah longsor, dan banjir bandang ketika musim hujan tiba. Sungai-sungai tercemar abu dan racun dari bangunan yang terbakar, menyebabkan krisis air bersih yang melanda jutaan orang. Seorang ahli lingkungan, Dr. Susan Wilkerson, menyatakan bahwa kerusakan ini bisa berlangsung selama puluhan tahun. Kita tidak hanya kehilangan hutan, tetapi juga seluruh ekosistem. Bahkan, setelah kebakaran berhenti, kita masih akan menghadapi masalah besar seperti erosi tanah, banjir, dan polusi udara yang akan berdampak jangka panjang bagi kesehatan manusia. Di tengah bencana yang semakin memburuk, Trump tetap tidak memberikan respons yang serius. Alih-alih menangani krisis ini, Trump justru menyalahkan negara bagian yang terdampak dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengelola hutan dengan baik. Dalam sebuah konferensi pers, Trump menyatakan,
Saya sudah mengatakan sebelumnya, ini semua karena kesalahan mereka sendiri. Kalau mereka membersihkan hutan dan mengelola tanah dengan baik, tidak akan ada kebakaran sebesar ini. Saya tidak akan membuang uang negara untuk membantu mereka yang tidak tahu cara merawat lingkungan mereka sendiri. Pernyataan ini memicu kemarahan besar dari para gubernur dan pejabat lokal. Banyak yang menuduh Trump menggunakan bencana ini sebagai alasan untuk tidak memberikan bantuan federal. Di sisi lain, media dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Protes mulai bermunculan di berbagai kota besar, menuntut tindakan nyata untuk menangani krisis ini. Namun, di tengah semua kekacauan ini, bencana lain mulai mengancam, sesuatu yang bahkan lebih besar dan lebih mematikan dibandingkan kebakaran, hutan. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul di langit Amerika, membawa sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat Amerika masih bergulat dengan kebakaran hutan yang belum juga padam, bencana lain mulai terbentuk di Cakrawala. Awan gelap bergulung-gulung di langit, angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, dan tekanan udara turun secara drastis, tanda-tanda klasik akan datangnya badai besar. Namun, kali ini bukan sekadar badai biasa. Sesuatu yang lebih dahsyat sedang terbentuk di langit Amerika. Serangkaian tornado raksasa dan badai petir super yang siap meluluh lantakkan apapun yang dilewatinya. Awal mula terbentuknya badai super, para ilmuwan cuaca mulai memperingatkan bahwa anomali iklim yang melanda Amerika telah menciptakan kondisi sempurna untuk badai yang sangat berbahaya. Udara panas dari gelombang panas sebelumnya bertemu dengan udara dingin yang bergerak dari kutub utara, menciptakan ketidakstabilan atmosfer yang luar biasa. Hasilnya, salah satu badai petir terbesar dalam sejarah Amerika sedang terbentuk di atas Midwest. Di pusat peringatan badai NOAA, para ahli meteorologi melihat sesuatu yang sangat tidak biasa di radar. Kami tahu badai ini akan besar. Tetapi ketika kami melihat seberapa cepat badai ini berkembang, kami semua terdiam, kata Dr. Michael Reynolds, seorang pakar badai dari National Severe Storms Laboratory. Tornado dengan ukuran dan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya mulai terbentuk di beberapa titik di Amerika Serikat. Kansas dan Oklahoma menjadi wilayah pertama yang merasakan dampaknya. Missouri, Illinois, dan Indiana segera menyusul. Bahkan bagian selatan seperti Texas dan Louisiana juga tidak luput dari terjangan badai. Sementara itu, New York dan Florida juga menghadapi badai petir hebat yang menyebabkan banjir bandang serta pemadaman listrik besar-besaran. Di Kansas, sebuah tornado raksasa dengan lebar lebih dari 2 mil terbentuk dan mulai bergerak menuju kota Wichita. Penduduk yang sudah terbiasa menghadapi tornado langsung mencari perlindungan di ruang bawah tanah dan bunker yang mereka miliki. Namun, tornado ini bukan seperti yang biasa mereka hadapi. Seorang warga, Daniel Carter, menceritakan pengalaman mengerikan saat tornado itu meluluh lantakkan rumahnya. Saya berada di ruang bawah tanah bersama keluarga saya. Kami bisa mendengar suara gemuruh seperti kereta api yang datang. Lalu tiba-tiba, rumah kami terasa seperti diangkat ke udara. Setelah semuanya selesai, kami keluar dan tidak ada apapun yang tersisa. Rumah kami benar-benar lenyap. Petir menyambar lebih dari 500 kali per menit di beberapa daerah, menyebabkan kebakaran baru yang sulit dipadamkan. Angin kencang menghancurkan tiang listrik, menyebabkan pemadaman listrik di jutaan rumah. Hujan es sebesar bola baseball menghantam Midwest, menghancurkan jendela, merusak kendaraan, dan melukai ratusan orang. Di Texas, badai petir menyebabkan gelombang panas yang begitu kuat hingga aspal di jalanan meleleh. Di Chicago, banjir bandang datang tanpa peringatan, menenggelamkan seluruh distrik dalam waktu kurang dari 1 jam. Seorang warga, Helen Johnson, mengatakan, "Saya sedang di dapur ketika saya mendengar suara ledakan besar. Lalu dalam hitungan detik, air mulai masuk ke rumah. Saya hanya bisa berlari ke lantai 2 sambil berdoa agar rumah kami tidak terseret arus." Di tengah kekacauan ini,
pemerintah Trump kembali mendapat kritik tajam. Alih-alih segera memberikan bantuan, Trump justru menyalahkan pejabat lokal dan media. Dalam salah satu pidatonya di Gedung Putih, ia berkata, "Media hanya membesar-besarkan situasi ini. Kita selalu mengalami badai, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Gubernur-gubernur ini seharusnya lebih siap. Saya tidak bisa terus-menerus menyelamatkan mereka." Komentar ini memicu kemarahan publik. Ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut respons yang lebih cepat dan serius dari pemerintah federal. Sementara itu, para ilmuwan mulai menyuarakan keprihatinan mereka bahwa bencana ini hanyalah permulaan. Dr. Rebecca Lawson, seorang ahli iklim, memperingatkan bahwa perubahan iklim telah mencapai titik kritis. Jika kita tidak segera mengambil tindakan besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka badai seperti ini akan menjadi lebih sering dan lebih ganas di masa depan. Amerika akan semakin tidak bisa dihuni. Namun Trump dan pemerintahannya tetap menolak untuk mengakui bahwa perubahan iklim berperan dalam bencana ini. Sebaliknya, Trump justru mengumumkan rencana untuk menghapus lebih banyak regulasi lingkungan dan meningkatkan produksi bahan bakar fosil, sebuah keputusan yang semakin membuat para ilmuwan frustrasi. Setelah 3 minggu berturut-turut dilanda tornado dan badai petir, jutaan warga Amerika masih dalam kondisi tanpa listrik, tanpa rumah, dan tanpa bantuan yang memadai. Ekonomi mulai goyah, harga bahan bakar melonjak, dan persediaan makanan semakin menipis. Namun, bencana yang lebih besar masih mengintai di Cakrawala. Di tengah semua kehancuran ini, para ilmuwan mulai menyadari sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di Samudra Atlantik. Sebuah badai kategori 5 yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terbentuk, lebih besar dan lebih kuat daripada badai manapun dalam sejarah modern. Amerika belum selesai berduka atas tornado dan badai petir yang baru saja terjadi, tetapi mereka kini harus bersiap menghadapi sesuatu yang bahkan lebih mematikan. Saat Amerika masih berjuang pulih dari serangkaian tornado dahsyat dan badai petir yang menghancurkan, bencana baru kembali muncul di Cakrawala. Kali ini, bukan angin puting beliung atau hujan es yang menjadi ancaman, tetapi sesuatu yang lebih senyap, lebih dingin, dan lebih mematikan, musim dingin ekstrim yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan minggu, suhu di berbagai wilayah Amerika Serikat turun drastis ke level yang membahayakan nyawa. Jalanan yang sebelumnya hangus oleh gelombang panas kini tertutup es tebal dan salju yang membekukan apa saja. Dan ini baru permulaan. Awal musim dingin yang tak biasa. Para ilmuwan cuaca di NOAA mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan pola cuaca musim dingin tahun ini. Arus jet di atmosfer berubah drastis, memungkinkan udara dingin dari kutub utara mengalir langsung ke Amerika Utara. Sistem tekanan rendah yang kuat terbentuk di Samudra Atlantik, menarik lebih banyak udara dingin dan menciptakan badai salju raksasa. Suhu turun lebih cepat dari yang diperkirakan, menyebabkan peringatan cuaca ekstrim dikeluarkan untuk lebih dari 70 juta orang di Amerika Serikat. Di Chicago, suhu turun hingga 40 derajat membuat kota itu terasa seperti berada di Antartika. Di New York, angin dingin yang tajam membuat udara terasa seperti 45 derajat, menyebabkan banyak warga mengalami radang dingin dalam hitungan menit. Di Texas, negara bagian yang biasanya lebih hangat, suhu turun hingga 220 derajat, 29 derajat, menyebabkan sistem listrik negara bagian itu mengalami gangguan besar. Jutaan orang hidup tanpa pemanas di tengah badai salju. Dalam waktu kurang dari seminggu, badai salju besar melanda pantai timur Amerika. Washington DC tertutup salju setinggi 3 kaki, 91 meter, menjadikan ini salah satu badai salju terparah dalam sejarah ibu kota. Boston mengalami hujan salju selama 48 jam tanpa henti, menyebabkan Bandara Logan ditutup sepenuhnya. New York menghadapi badai salju dengan kecepatan angin mencapai 80 mph, 119 km/h, membuat kota itu nyaris
tidak bisa berfungsi. Di seluruh negeri, jalan raya menjadi kuburan kendaraan yang terjebak dalam badai salju. Banyak pengemudi terjebak di mobil mereka selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa makanan dan pemanas. Tim penyelamat kesulitan menjangkau mereka karena salju yang terlalu tebal. Salah satu korban yang selamat, Jonathan Blake, dari Pennsylvania, menceritakan pengalamannya. Saya pikir saya bisa melewati badai dan pulang sebelum salju terlalu tebal. Tapi dalam waktu 1 jam, saya sudah tidak bisa melihat apapun di luar jendela mobil. Mesin mobil saya mati, dan saya hanya bisa duduk di sana, kedinginan, menunggu seseorang menemukanku. Sayangnya, tidak semua orang seberuntung Jonathan. Ratusan orang tewas akibat hipotermia, terjebak dalam mobil mereka atau di dalam rumah tanpa pemanas. Pemerintah Trump yang masih kewalahan menghadapi dampak dari tornado dan badai petir sebelumnya, terlihat tidak siap menghadapi musim dingin ekstrem ini. Alih-alih segera mengambil tindakan, Trump menyalahkan gubernur negara bagian dan pejabat lokal karena tidak mempersiapkan kota mereka dengan baik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump berkata, "Ini hanya musim dingin. Kita sudah pernah mengalami musim dingin sebelumnya, kan? Orang-orang seharusnya lebih siap. Mereka hanya ingin menyalahkan saya untuk segala hal." Pernyataan ini memicu kemarahan publik, terutama karena jutaan orang kini berada dalam kondisi tanpa listrik, tanpa pemanas, dan tanpa bantuan yang memadai. Di Texas, di mana jaringan listrik negara bagian mengalami kegagalan besar, protes besar-besaran mulai pecah. Warga menuntut jawaban dan solusi dari pemerintah. Seorang ibu dari Houston, Carla Rodriguez, menangis saat diwawancarai oleh CNN. "Saya sudah kehilangan listrik selama 5 hari. Anak-anak saya kedinginan, kami tidak punya cukup makanan, dan tidak ada yang datang membantu. Kita ingin tahu, di mana pemerintah kita? Apa mereka bahkan peduli?" Namun, sementara rakyat menderita, Trump dan sekutunya justru terus menyangkal bahwa perubahan iklim memiliki peran dalam semua bencana ini. "Ini hanya siklus alam," kata salah satu pejabat di pemerintahan Trump. "Kita sudah pernah mengalami musim dingin seperti ini sebelumnya." Pernyataan ini bertentangan dengan pendapat para ilmuwan yang telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih intens. Selain korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, musim dingin ekstrim ini juga memicu bencana ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga gas alam melonjak hingga 500% karena permintaan pemanas meningkat drastis. Industri pertanian hancur dengan jutaan hektar tanaman mati beku di ladang. Pasar saham anjlok karena investor panik melihat dampak dari bencana bertubi-tubi yang melanda Amerika. Pemerintah akhirnya mengumumkan bantuan darurat sebesar miliaran dolar, tetapi bagi banyak orang itu sudah terlambat. Ribuan bisnis tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan Amerika semakin jatuh ke dalam krisis. Tanda-tanda akhir dari badai. Setelah 2 bulan penuh penderitaan, akhirnya ada tanda-tanda bahwa musim dingin ekstrem mulai mereda. Suhu mulai naik secara perlahan, meskipun banyak wilayah masih terjebak dalam lapisan salju setinggi beberapa meter. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana Amerika bisa pulih dari semua bencana ini? Apakah ini hanya awal dari cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi di masa depan? Dan apakah pemerintah akan belajar dari kesalahan ini? Atau justru terus mengabaikan peringatan para ilmuwan? Sementara rakyat Amerika masih berjuang menghadapi musim dingin yang belum sepenuhnya berakhir, sebuah ancaman baru mulai muncul di Samudra Pasifik. Para ilmuwan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah badai raksasa yang bisa menghancurkan pantai barat Amerika. Bencana sepertinya belum selesai. Musim dingin ekstrem yang menghancurkan Amerika Serikat akhirnya mulai mereda. Namun dampaknya masih terasa di seluruh negeri. Jutaan orang masih tanpa listrik. Banyak yang kehilangan tempat tinggal akibat badai salju.
dan ekonomi Amerika berada dalam krisis setelah serangkaian bencana alam yang tak pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih mengambil tanggung jawab atas krisis ini, Donald Trump mulai berusaha mengubah narasi. Ia sadar bahwa popularitasnya mulai anjlok, terutama di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemerintah gagal menangani situasi darurat ini dengan baik. Dengan pemilihan presiden berikutnya yang semakin dekat, Trump tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan citranya dan mendapatkan kembali dukungan rakyat. Langkah pertama yang diambil Trump adalah menyalahkan gubernur dan pejabat negara bagian, terutama yang berasal dari Partai Demokrat. Dalam sebuah wawancara di Fox News, Trump mengatakan, "Saya sudah memberikan semua yang mereka butuhkan. Tetapi para gubernur ini benar-benar tidak tahu cara mengelola negara bagian mereka. Mereka hanya duduk di kantor dan menyalahkan saya atas semuanya. Seharusnya mereka yang bertanggung jawab." Ia secara khusus menyerang gubernur New York dan California, dua negara bagian yang paling parah terdampak oleh badai salju dan kebakaran hutan. Namun, rakyat tidak mudah tertipu. Banyak warga yang tahu bahwa pemerintah federal lambat dalam memberikan bantuan darurat. Video-video viral di media sosial menunjukkan warga yang terjebak di rumah tanpa listrik selama berminggu-minggu, tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Di Texas, di mana jaringan listrik gagal total, banyak orang marah karena pemerintah tidak siap menghadapi musim dingin ekstrim. Sementara Trump terus menyalahkan pejabat lain, warga semakin frustrasi dengan kepemimpinannya yang dianggap tidak kompeten. Trump tahu bahwa menyalahkan pihak dalam negeri saja tidak cukup. Ia harus menemukan musuh baru untuk dijadikan kambing hitam. China kembali menjadi sasaran utama. Dalam beberapa pidato, Trump menuduh bahwa China bertanggung jawab atas cuaca ekstrem yang melanda Amerika. Ia mengklaim bahwa China memiliki teknologi cuaca rahasia yang dapat memanipulasi badai dan suhu ekstrem. Saya mendengar laporan bahwa China mungkin memainkan peran dalam semua ini. Mereka memiliki teknologi yang sangat canggih, dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan terhadap cuaca kita, kata Trump dalam salah satu kampanyenya. Teori konspirasi ini dengan cepat menyebar di media sosial, terutama di kalangan pendukung Trump yang sudah sejak lama curiga terhadap China. Namun, para ilmuwan dengan cepat membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di Amerika adalah akibat dari perubahan iklim, bukan karena manipulasi cuaca oleh negara asing. Tapi bagi Trump, kebenaran bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah menjaga basis pendukungnya tetap percaya padanya. Di tengah krisis, Trump juga tiba-tiba mengubah sikapnya tentang senjata nuklir. Sebelumnya, ia sering membanggakan betapa kuatnya persenjataan nuklir Amerika dan bagaimana negara ini bisa menciptakan kiamat kapan saja jika diperlukan. Namun, setelah gelombang kritik dari masyarakat internasional, Trump mulai berbicara tentang perlunya perlucutan senjata nuklir. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, ia mengatakan, "Saya pikir kita harus mulai mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia. Kita tidak ingin kiamat, bukan? Semua negara harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih aman." Pernyataan ini mengejutkan banyak orang, terutama karena sebelumnya Trump sangat agresif dalam mendorong pengembangan persenjataan nuklir Amerika. Para analis politik langsung menduga bahwa pernyataan ini hanyalah strategi politik untuk memperbaiki citranya di mata dunia. Banyak yang tidak percaya bahwa Trump benar-benar ingin mengurangi senjata nuklir. Sebaliknya, mereka menduga bahwa ini hanya cara untuk menjaga dominasi Amerika di tengah persaingan dengan China dan Rusia. Setelah menerima kritik tajam karena dianggap tidak peduli dengan korban bencana alam, Trump akhirnya mencoba menunjukkan empati. Ia mengunjungi beberapa daerah yang terdampak musim dingin ekstrim, berbicara dengan korban, dan berjanji untuk memberikan lebih banyak bantuan. Dalam salah satu kunjungannya ke Texas, ia berkata, "Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sini. Kami akan memastikan bahwa semua warga mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kita akan membangun kembali Texas lebih kuat dari sebelumnya."
Namun, banyak orang melihat kunjungan ini sebagai sekadar pertunjukan politik. Ia hanya menghabiskan beberapa jam di lokasi bencana sebelum kembali ke Gedung Putih. Banyak warga yang kecewa karena mereka masih belum mendapatkan bantuan yang dijanjikan. Beberapa korban menolak untuk berjabat tangan dengan Trump, menunjukkan kemarahan mereka terhadap kegagalan pemerintah. Bahkan di media sosial, tagar seperti "maka Trump tidak peduli" dan "di mana bantuannya" mulai menjadi trending. Bagi banyak orang, usaha Trump untuk mengubah citra dirinya terasa tidak tulus. Meski Trump mencoba berbagai cara untuk mengubah narasi dan menyelamatkan reputasinya, publik tidak begitu mudah percaya. Popularitasnya turun drastis dalam jajak pendapat, terutama di negara bagian yang paling terdampak bencana. Demokrat mulai menggunakan kegagalan Trump dalam menangani krisis sebagai senjata untuk kampanye pemilu berikutnya. Bahkan beberapa anggota Partai Republik mulai menjauh darinya, takut bahwa kepemimpinannya akan merusak peluang mereka dalam pemilu mendatang. Sementara itu, Amerika masih dalam kekacauan. Musim dingin mungkin mulai berakhir, tetapi bencana berikutnya bisa saja datang kapan saja. Dan pertanyaannya tetap, apakah Trump akan tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan strategi politik yang sama? Atau apakah rakyat Amerika akhirnya akan kehilangan kepercayaan kepadanya sepenuhnya? Krisis yang melanda Amerika Serikat tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menggemparkan dunia internasional. Negara-negara lain mengamati dengan cermat bagaimana pemerintahan Donald Trump menangani situasi yang semakin tidak terkendali. Dari perubahan cuaca ekstrim, bencana alam yang menghancurkan, hingga pernyataan kontroversial Trump tentang senjata nuklir, dunia mulai mempertanyakan stabilitas Amerika di bawah kepemimpinan Trump. Di tengah kekacauan ini, berbagai negara, organisasi internasional, dan pakar politik memberikan analisis mereka tentang situasi yang terjadi. Pandangan sekutu, Amerika, kekhawatiran yang meningkat. Negara-negara sekutu Amerika, terutama di Eropa, semakin khawatir dengan arah kebijakan Trump. Uni Eropa, UE, mengkritik lambatnya respon pemerintah terhadap bencana alam. Beberapa pemimpin Eropa mempertanyakan apakah Amerika masih bisa diandalkan sebagai mitra strategis. Negara-negara NATO khawatir bahwa instabilitas internal di ASEAN dapat berdampak pada aliansi mereka. Presiden Prancis dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan, "Kami mengamati dengan prihatin bagaimana bencana di Amerika Serikat ditangani. Ini adalah pengingat bahwa dunia perlu bersatu dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman global lainnya." Jerman juga memberikan kritik tajam. Kanselir Jerman menyatakan bahwa Amerika tampaknya semakin terisolasi dari komunitas internasional karena kebijakan Trump yang agresif dan kurangnya koordinasi dalam menangani isu global. Sementara itu, Inggris berusaha mengambil posisi yang lebih netral. Perdana Menteri Inggris menyatakan dukungan terhadap rakyat Amerika yang sedang menghadapi bencana, tetapi menghindari kritik langsung terhadap Trump. Di sisi lain, China dan Rusia melihat kekacauan di Amerika sebagai peluang untuk memperkuat posisi mereka di panggung global. China menggunakan situasi ini untuk memperkuat narasi bahwa sistem politik Amerika sudah usang dan tidak stabil. Rusia semakin agresif dalam menyebarkan propaganda yang menggambarkan Amerika sebagai negara yang sedang runtuh. Media Cina mulai menayangkan laporan yang menggambarkan ketidakmampuan Amerika dalam menangani bencana, sementara media Rusia mempublikasikan teori bahwa Trump telah kehilangan kendali atas negaranya sendiri. Presiden Cina dalam pertemuan dengan para pejabat menyatakan, "Dunia membutuhkan kepemimpinan yang stabil, dan kami siap untuk mengambil peran itu." Rusia juga meningkatkan operasi propagandanya, menargetkan masyarakat Amerika dengan berita yang memperkeruh situasi, terutama melalui media sosial dan outlet berita pro-Kremlin. Banyak pakar geopolitik yang percaya bahwa China dan Rusia akan semakin memperkuat hubungan mereka dan mencoba menggeser dominasi Amerika dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga diplomasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, juga tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis ini.
Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya bencana alam di Amerika. Beberapa negara anggota mendesak Ali Alasan untuk lebih serius dalam menangani perubahan iklim. Badan Kemanusiaan PBB menawarkan bantuan kepada wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Namun, Trump menolak bantuan internasional dengan alasan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang kuat dan tidak membutuhkan pertolongan dari pihak luar. Hal ini justru semakin memperburuk citra Trump di mata dunia. Banyak yang melihatnya sebagai pemimpin yang arogan dan enggan bekerja sama dengan komunitas internasional. Media internasional juga memberikan perhatian besar terhadap situasi di Amerika. BBC dan The Guardian menyoroti buruknya penanganan bencana alam oleh pemerintahan Trump. Al Jazeera fokus pada bagaimana perubahan iklim berperan dalam bencana yang terjadi di Amerika. CNN dan The New York Times terus mengkritik Trump atas pernyataan kontroversialnya tentang senjata nuklir. Salah satu headline di The Washington Post berbunyi, Trump's America, from global superpower to a nation in crisis. Sementara itu, di Asia, media Jepang dan Korea Selatan lebih berfokus pada dampak ketidakstabilan Amerika terhadap keamanan kawasan. Tokyo dan Seoul semakin waspada mengingat Amerika adalah mitra utama mereka dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan China. Banyak analis percaya bahwa ketidakpastian di Amerika bisa menyebabkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik meningkat, terutama terkait sengketa Laut Cina Selatan dan program nuklir Korea Utara. Di media sosial, masyarakat dari berbagai negara ikut berkomentar tentang apa yang terjadi di Amerika. Banyak orang mengungkapkan simpati terhadap rakyat Amerika yang terdampak bencana. Tagar seperti Pray for America dan Trump Out mulai trending di Twitter. Sebagian besar masyarakat internasional mulai mempertanyakan apakah Amerika masih layak disebut sebagai pemimpin dunia. Seorang aktivis iklim asal Swedia menulis di Twitter, "Ini adalah akibat dari kebijakan yang mengabaikan lingkungan. Amerika dan dunia harus bertindak sekarang sebelum semuanya semakin buruk." Sementara itu, beberapa politisi di negara-negara berkembang melihat situasi ini sebagai peringatan bagi negara mereka sendiri, bahwa mereka harus lebih siap menghadapi ancaman perubahan iklim dan tidak bergantung sepenuhnya pada Amerika dalam hubungan internasional. Dengan semakin lemahnya posisi Amerika di mata dunia, muncul pertanyaan besar, apakah ini awal dari pergeseran kekuatan global? Beberapa prediksi dari pakar geopolitik, China akan semakin memperkuat posisinya sebagai pesaing utama Amerika. Rusia akan terus memanfaatkan instabilitas Amerika untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur dan Timur Tengah. Uni Eropa akan mulai mengurangi ketergantungannya pada Amerika dan membangun kebijakan luar negeri yang lebih mandiri. Negara-negara berkembang akan mulai mencari alternatif aliansi, tidak hanya bergantung pada Amerika. Banyak analis memperkirakan bahwa jika Trump tidak bisa mengendalikan situasi di dalam negerinya sendiri, maka dominasi Amerika dalam politik global bisa mulai menurun secara signifikan. Bencana alam yang menghantam Amerika Serikat tidak hanya menimbulkan krisis di dalam negeri, tetapi juga memicu ketegangan global yang semakin meningkat. Dengan kepemimpinan Donald Trump yang kontroversial, dunia mulai memasuki fase ketidakpastian baru, di mana aliansi lama diuji dan persaingan geopolitik semakin tajam. Krisis ini bukan hanya tentang kerusakan akibat badai, tornado, atau kebakaran hutan, tetapi juga tentang bagaimana Amerika menangani krisis ini di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang penuh tekanan. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah menjadi pemimpin dalam aliansi global seperti NATO, G7, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Namun, di bawah kepemimpinan Trump, hubungan Amerika dengan sekutunya mulai mengalami ketegangan yang semakin nyata. Uni Eropa semakin skeptis terhadap kepemimpinan Amerika dan mempertanyakan apakah mereka masih bisa mengandalkan negara tersebut sebagai sekutu utama. Prancis dan Jerman mulai mengambil inisiatif lebih besar dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam menangani isu perubahan iklim dan perdagangan global. Jepang dan Korea Selatan mulai meragukan komitmen Amerika dalam menjaga stabilitas Asia Pasifik
terutama dalam menghadapi ancaman dari China dan Korea Utara. Seorang diplomat senior Eropa bahkan mengatakan, Amerika bukan lagi negara yang sama seperti dulu. Dunia harus siap untuk menghadapi era baru di mana kita tidak bisa selalu bergantung pada Washington. Di tengah ketidakpastian Amerika, China dan Rusia semakin agresif dalam memperluas pengaruh mereka di berbagai kawasan. China memperkuat Belt and Road Initiative, BRI, menawarkan investasi besar-besaran kepada negara-negara yang merasa Amerika tidak lagi bisa diandalkan. Rusia memperkuat hubungan militernya dengan negara-negara seperti Iran, Suriah, dan Venezuela, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika. Negara-negara berkembang mulai mencari alternatif baru selain Amerika untuk investasi, perdagangan, dan aliansi militer. Presiden China dalam sebuah konferensi menyatakan, "Kami siap untuk memimpin dunia menuju era baru kerjasama dan pembangunan yang lebih stabil." Sementara itu, Rusia semakin gencar menyebarkan propaganda bahwa Amerika sedang berada di ambang kehancuran dan bahwa negara-negara lain harus mulai beralih ke blok kekuatan baru yang lebih stabil. Salah satu dampak terbesar dari ketidakstabilan Amerika adalah meningkatnya ketegangan di Asia Timur. China semakin berani dalam menunjukkan kekuatannya di Laut Cina Selatan, mengklaim wilayah yang disengketakan dan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Taiwan menjadi titik panas baru dengan China meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap pulau tersebut. Korea Utara kembali meningkatkan uji coba rudalnya menantang kebijakan luar negeri Amerika yang terlihat semakin lemah. Jepang dan Korea Selatan mulai meningkatkan belanja pertahanan mereka, bersiap menghadapi kemungkinan konflik yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika, China, dan Rusia, banyak analis yang mulai membandingkan situasi ini dengan Perang Dingin di abad ke-20. Amerika dan sekutunya semakin khawatir bahwa China akan menggantikan mereka sebagai pemimpin dunia dalam bidang ekonomi dan teknologi. Rusia memperkuat aliansi militernya dengan negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Persaingan dalam bidang militer, ekonomi, dan politik semakin memanas, menciptakan blok-blok kekuatan yang semakin terpisah. Seorang analis geopolitik dari Washington mengatakan, dunia tidak pernah sedekat ini dengan Perang Dingin baru. Amerika harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya semakin terlambat. Selain Asia Timur, Timur Tengah juga menjadi kawasan yang semakin tidak stabil. Iran semakin berani menantang kebijakan Amerika di kawasan tersebut. Arab Saudi dan Israel semakin khawatir dengan posisi Amerika yang semakin lemah. Kelompok-kelompok militan di Suriah, Irak, dan Afghanistan kembali meningkatkan aktivitas mereka. Dengan pemerintahan Trump yang lebih fokus pada masalah dalam negeri, banyak negara di kawasan ini mulai mencari strategi baru untuk melindungi kepentingan mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada Amerika. Ketidakstabilan geopolitik ini juga berdampak langsung pada pasar ekonomi global. Pasar saham di Wall Street mengalami volatilitas tinggi, dengan investor yang semakin khawatir dengan masa depan Amerika. Harga minyak melonjak akibat ketidakstabilan di Timur Tengah, meningkatkan biaya energi di seluruh dunia. Mata uang seperti yuan Cina dan rubel Rusia semakin kuat, sementara dolar Amerika mengalami tekanan besar. Seorang ekonom dari London berkomentar, jika Amerika tidak segera memperbaiki situasinya, kita bisa melihat pergeseran ekonomi global yang akan mengubah tatanan dunia untuk selamanya. Sementara dunia semakin tegang, di dalam negeri Amerika sendiri, situasi semakin panas. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, dengan rakyat yang semakin frustrasi terhadap cara Trump menangani krisis. Politisi dari Partai Demokrat dan bahkan beberapa dari Partai Republik mulai terbuka mengkritik kepemimpinan Trump. Masyarakat Amerika terpecah antara yang masih mendukung Trump dan yang ingin perubahan segera. Seorang senator dari Partai Demokrat mengatakan, dunia melihat kita dalam kekacauan. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat.
Dunia kini berada dalam ketidakpastian yang semakin mencekam. Krisis yang berawal dari kebijakan kontroversial Trump telah berkembang menjadi pusaran kekacauan yang melanda tidak hanya Amerika tetapi juga seluruh dunia. Fenomena alam yang semakin ekstrim, konflik geopolitik yang meningkat, serta ekonomi yang terancam resesi membuat masa depan global semakin sulit diprediksi. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Bagaimana semua ini akan berakhir? Dalam upaya untuk menenangkan situasi, Trump mencoba berbagai strategi. Ia mulai mengubah retorikanya tentang senjata nuklir, menyatakan bahwa dunia harus berusaha untuk denuklirisasi, meskipun pernyataan ini diragukan oleh banyak pihak. Ia juga mencoba mendekati sekutu-sekutu lamanya, berusaha memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa, Jepang, dan bahkan beberapa negara Timur Tengah. Di dalam negeri, ia menggembar-gemborkan keberhasilan ekonomi Amerika, meskipun para analis ekonomi mengingatkan bahwa negara itu sedang berada di ambang krisis finansial. Tetapi, semua langkah ini terasa terlambat dan tidak cukup untuk memperbaiki reputasinya yang telah rusak. Banyak yang percaya bahwa Trump hanya sedang berusaha bertahan hingga akhir masa jabatannya, sementara yang lain menduga bahwa ia mungkin akan mengambil langkah di ekstrim untuk mempertahankan kekuasaannya. Di dalam negeri, perpecahan semakin nyata. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Sebagian rakyat menuntut perubahan, sementara sebagian lainnya tetap setia kepada Trump. Ketidakstabilan politik semakin tinggi, dengan beberapa negara bagian bahkan mengancam untuk mengambil langkah lebih jauh jika pemerintahan pusat tidak bisa mengatasi krisis. Tingkat kejahatan dan kemiskinan meningkat, dipicu oleh dampak ekonomi dari bencana alam serta kebijakan yang tidak menentu. Sementara itu, pemilihan presiden berikutnya semakin dekat, dan dunia menunggu apakah Trump akan kembali maju atau apakah ada pemimpin baru yang bisa membawa perubahan. Di luar Amerika, kekuatan-kekuatan besar lain semakin mengambil alih panggung global. China semakin menguasai perdagangan dunia, dengan banyak negara beralih dari ketergantungan pada Amerika ke Beijing. Rusia semakin memperluas pengaruh militernya, menegaskan posisinya sebagai lawan utama Amerika dalam geopolitik global. Aliansi baru mulai terbentuk dengan negara-negara seperti Iran, Turki, dan beberapa negara Afrika dan Amerika Selatan mencari keseimbangan baru di luar dominasi Barat. Seorang analis geopolitik berkomentar, dunia sedang mengalami pergeseran kekuatan. Amerika tidak lagi menjadi satu-satunya pemimpin global. Dengan meningkatnya ketegangan antara negara-negara besar, banyak yang mulai khawatir bahwa konflik skala besar bisa terjadi kapan saja. Ketegangan antara Amerika dan China di Laut Cina Selatan semakin memanas, dengan kemungkinan konfrontasi militer yang nyata. Konflik di Timur Tengah terus berlanjut dengan Rusia dan Iran yang semakin berani menantang kepentingan Amerika di kawasan itu. Eropa bersiap menghadapi masa depan tanpa perlindungan penuh dari Amerika, meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri. Apakah dunia sedang menuju perang besar? Belum ada yang bisa memastikan, tetapi tanda-tanda ke arah sana semakin jelas. Bahkan jika perang tidak terjadi, dampak dari semua krisis ini akan terasa dalam jangka panjang. Perubahan iklim semakin buruk, dengan bencana alam yang lebih sering dan lebih merusak. Ekonomi global mengalami transformasi besar, dengan China dan negara-negara lain semakin dominan. Dinamika politik internasional berubah, dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul menggantikan dominasi Amerika. Seorang ekonom ternama menyatakan, apa yang kita lihat sekarang bukan hanya krisis sementara. Ini adalah awal dari era baru dalam sejarah dunia. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Apakah Trump akan mampu mempertahankan kekuasaannya, ataukah ia akan jatuh dari panggung politik? Apakah Amerika akan kembali bangkit, ataukah ia akan semakin tenggelam dalam kekacauan? Apakah dunia akan berhasil menghindari perang besar, ataukah kita sedang menuju konflik global yang tak terhindarkan? Semua ini masih menjadi misteri.
Sejarah telah menunjukkan bahwa dunia selalu berubah dengan cara yang tidak terduga. Masa depan tetap menjadi teka-teki, dan hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Satu hal yang pasti, dunia yang kita kenal sedang berada di ambang perubahan besar.